Halo semuanya, oke hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang krusial banget buat Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru atau biasa kita sebut RUU KUHP. Nah, di satu sisi ini tuh kayak janji buat modernisasi hukum kita. Tapi di sisi lain, ini juga memunculkan pertanyaan yang kritis banget soal masa depan keadilan di negeri ini. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung pembahasan kita. Pertanyaan ini seolah-olah maksa kita buat nggak cuma baca teks hukumnya aja, tapi juga ngelihat kenyataan. Sistem peradilan yang bakal ngejalanin hukum itu nantinya gimana? Yuk kita mulai dulu dari sisi baiknya. Kenapa sih rancangan undang-undang ini kelihatan menjanjikan banget di atas kertas? Oke, kita mulai dari sisi cerahnya dulu ya. Kalau kita lihat di atas kertas, RUU KUHP ini emang kelihatan kayak sebuah mahakarya. Keren banget, sebuah lompatan besar yang dirancang untuk Indonesia yang lebih modern. Ini perubahannya gede banget loh. Jadi kita tuh meninggalkan KUHP tahun 1981 yang notabene warisan Orde Baru dan sering dianggap kaku dan represif, terus kita mau loncat ke RUU setebal 103 halaman yang dirancang untuk era yang benar-benar baru. Ini bukan sekedar update, tapi ini janji reformasi total. Dari sistem yang keras jadi sistem yang lebih manusiawi dan melek zaman. Coba deh lihat janji-janjinya. Ada keadilan restoratif, yang fokusnya itu pemulihan, bukan sekedar balas dendam. Terus ada perlindungan HAM yang lebih kuat. Aturan penyadapan yang lebih ketat, biar nggak disalahgunain. Secara teori, ini semua yang kita harapkan dari sistem hukum yang adil. Kelihatan sempurna banget kan? Nah, tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Dan disinilah ceritanya berbelok tajam. Alat baru yang canggih ini ibaratnya mau diserahin ke seorang pasien yang sakitnya udah parah. Sebuah sistem peradilan yang kita tahu udah lama digerogoti korupsi yang sistemik. Ini bukan cuma soal oknum lagi teman-teman. Kita ngelihat sebuah pola yang bikin khawatir. Mulai dari drama Cicak vs Buaya tahun 2009, terus vonis buat Jenderal Polisi Joko Susilo, sampai kasus Harun Masiku yang sampai sekarang entah kemana. Ini semua tuh gejala dari penyakit yang sama. Korupsi yang udah berakar dalam banget di institusi penegak hukum kita. Ini masalah sistem. Nah sekarang, ayo kita lihat gimana caranya di dalam sistem yang korup ini, fitur-fitur terbaik dari undang-undang baru ini justru bisa jadi senjata makan tuan, malah berbahaya buat kita, masyarakat. Disinilah letak bahayanya. Kita ambil contoh aturan penyadapan. Teorinya, izin hakim itu kan buat pengaman. Tapi coba bayangin prakteknya. Kalau ada main mata antara penegak hukum sama hakim, ini bisa jadi alat legal buat bungkam aktivis atau jurnalis. Sama juga kayak pra-peradilan. Harusnya kan jadi gerbang keadilan buat semua orang, tapi ini berisiko jadi semacam ritual hukum yang mahal, yang cuma bisa dimenangin sama mereka yang punya duit nggak berseri. Jadi janji di atas kertas bisa jadi ancaman di dunia nyata. Di setengah semua ini, sebetulnya ada satu institusi yang harusnya bisa jadi penjaga gawangnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tapi ya itu, si anjing penjaga ini justru malah dilemahkan secara sistematis. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin posisi KPK sekarang. Coba bayangin, KPK itu kayak pemadam kebakaran. Tugasnya jelas, madamin api korupsi yang udah nyala. Nah, ini dia masalah utamanya. KPK itu bisa nangkap koruptor setelah apinya gede, tapi mereka nggak pernah dikasih wewenang buat benerin instalasi listrik yang korslet di kepolisian atau kejaksaan, tempat asal apinya. Jadi mereka cuma diizinin buat ngobatin gejalanya, bukan nyembuhin penyakitnya. Dan pelemahan ini tuh nyata dan kelihatan disengaja. Revisi UU tahun 2019 sama pembentukan Dewan Pengawas itu sering banget disebut sebagai langkah yang ngeborgol KPK, narik lembaga ini ke dalam sistem yang harusnya ia lawan. Terus gimana dong? Apa kita harus nyerah aja? Tentu tidak. Justru analisis ini nggak ngajak kita buat putus asa. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk sebuah revolusi kesadaran dan aksi kolektif. Yuk kita lihat resep perlawanannya kayak gimana? Nah, ini dia peta jalannya. Ada 5 pilar aksi yang saling nyambung dan semuanya itu intinya ada di kekuatan kita sebagai warga negara. Ini bukan soal revolusi angkat senjata ya, tapi soal perjuangan yang cerdas dan konsisten. Mulai dari ngawasin pemilu buat menyingkirkan politisi korup, nuntut transparansi anggaran, sampai ngebela institusi kayak KPK. Ini pertarungan kita semua. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Jadi, masalah dasarnya itu bukan kurangnya aturan, tapi budaya kita yang permisif dan kurangnya kemarahan kolektif yang terorganisir. Kita semua mungkin udah enek sama korupsi, tapi pertanyaannya, apa kita udah cukup marah untuk bergerak bareng-bareng? Pada akhirnya, RUU KUHP ini adalah sebuah ujian. Dia kayak cermin yang bakal mantulin wajah asli Republik ini. Apakah dia bakal jadi alat keadilan atau malah jadi senjata penindasan? Nasibnya itu nggak ditentuin di gedung DPR.
Nasibnya ada di tangan kita semua, warga negaranya. Dan inilah pertanyaan terakhir yang harus kita jawab. Bukan cuma pakai kata-kata, tapi pakai tindakan kita. Apa kita cukup peduli? Apa kita cukup marah buat menuntut perubahan? Jawabannya ada di kita semua.